jumpa lagi dengan Ibu Heni Nur Safitri. Hari ini kita akan belajar lagi nih tentang IPS. Nah, sebenarnya kita akan membahas tentang pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan di Indonesia. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang kondisi alam di Indonesia, kita akan belajar tentang apa sih dampaknya gitu dari interaksi antar ruang ini gitu ya. Kita review ya untuk pembelajaran satu bab ini ya anak-anak ya. Nah, kita juga sudah mempelajari tentang ruang dan interaksi antar ruang. Kenapa sih setiap ruang-ruang itu dia harus berinteraksi? Ternyata setiap ruang pun memiliki keunggulannya masing-masing, dan otomatis satu ruang yang satu dengan ruang yang lainnya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Makanya dia memerlukan interaksi antar ruang untuk bisa saling melengkapi. Dan setelah itu kita juga mempelajari tentang potensi sumber daya alamnya nih yang ada di Indonesia, baik dari potensi sumber daya alam di daratan ataupun di lautannya gitu. Terus yang ketiga kita juga mempelajari manusianya, bagaimana manusianya di Indonesia, bagaimana pertambahan penduduknya, bagaimana sih komposisi penduduknya gitu. Kita juga sudah mempelajari itu ya. Terus yang terakhir kita juga sudah mempelajari tentang kondisi alam di Indonesia, bagaimana iklim di Indonesia, terus flora dan faunanya, terus kenapa sih di Indonesia itu sering sekali terjadi aktivitas vulkanik. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang pengaruhnya nih. Nah, pengaruh interaksi antar ruang ini anak-anak ada beberapa aspek ya, dia itu berdampak pada beberapa aspek. Nah, interaksi antar ruang ini kan dia memicu perpindahan barang nih, baik perpindahan barang, manusia, dan informasi nih. Nah, ternyata dari pergerakan barang ini anak-anak, dia terjadi distribusi gitu, dari distribusi barang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, distribusinya ini beragam anak-anak, bisa barang, bisa manusia, dan juga informasi. Makanya setelah pertemuan ini yang terjadi berlangsung secara terus-menerus, ini memicu suatu pertemuan gitu, memicu suatu titik temu gitu ya anak-anak ya, untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan. Nah, contohnya itu seperti apa sih Bu pusat-pusat pertumbuhan ini? Nah, kalau seumpama perpindahan barang nih anak-anak ya, kita sering jumpai di pasar. Nah, pasar ini merupakan salah satu wujud dari perkembangan pusat pertumbuhan, karena manusia itu dia membutuhkan makanan untuk dia tetap hidup. Nah, terus ternyata semakin tahun itu dia juga bertambah dari segi pendidikannya Ibu gitu, dari segi ternyata dari tahun ke tahun di wilayah A banyak sekali dijumpai universitas. Nah, di sini terjalin yang namanya pertukaran informasi gitu. Ternyata di wilayah ini universitasnya lebih bagus, makanya banyak orang-orang yang berpindah. Makanya di sini disebutkan dia itu pergerakan ya, pergerakan barang, manusia ataupun informasi. Terus pengaruh yang kedua anak-anak, pengaruh yang kedua itu terhadap penggunaan lahan. Nah, setelah manusia ini bertemu gitu ya, dia melakukan aktivitas yang berlangsung secara terus-menerus anak-anak. Misalnya kita kasih contoh di daerah Denpasar ya. Di daerah Denpasar ini banyak sekali orang yang melakukan migrasi gitu, dari satu wilayah ke, misalnya dari luar Jawa ke Denpasar gitu. Otomatis manusia ini dia itu memerlukan tempat tinggal untuk dia hidup gitu ya, karena manusia itu ada namanya kebutuhan primer dan ada kebutuhan sekunder. Nah, sedangkan tempat ini merupakan salah satu kebutuhan primer gitu. Karena lahannya itu tidak ada lahan kosong, makanya digunakan untuk dijadikan pemukiman ataupun dijadikan sebagai kawasan industri. Itu ya. Terus yang ketiga, ternyata dari interaksi antar ruang ini dia itu juga berdampak pada perkembangan sarana dan prasarana anak-anak. Nah, ini memudahkan pendistribusian barang. Kita ambil contoh di kawasan shortcut Buleleng ya anak-anak ya, shortcut Singaraja Denpasar. Nah, ini memudahkan daerah Singaraja untuk melakukan distribusi, entah itu distribusi barang
manusia ataupun informasi yang lebih dekat gitu. Kalau seumpama kita bandingkan sebelum adanya shortcut itu kan dia lebih lebih lama, lebih lebih panjang perjalanannya, terus lebih berkelok. Sedangkan setelah adanya shortcut dia itu lebih lebih dekat dan lebih lebih nyaman gitu ya anak-anak ya. Terus saat perkembangan sarana dan prasarana ini juga dipilih yang lebih efisien anak-anak untuk dijadikan sebagai salah satu alat pemenuhan manusia gitu ya. Terus yang keempat, ternyata setelah wilayah satu bertemu dengan wilayah 2, ternyata di sini ada namanya akulturasi budaya gitu atau asimilasi atau perubahan sosial dan budayanya anak-anak. Wilayah A akan berbeda dengan wilayah B budayanya ya. Budaya wilayah A akan berbeda dengan budaya wilayah B gitu. Setelah mereka melakukan pertemuan atau aktivitas yang terus menerus, mereka melakukan interaksi anak-anak. Di situ pasti ada yang namanya sikap saling harga menghargai gitu. Ibu ambil contoh seperti Masjid Chonghu gitu ya. Kalau dari segi arsitekturnya ini seperti kelenteng anak-anak, tapi sebenarnya ini itu masjid. Nah, ini menandakan bahwasannya daerah tersebut sedang melakukan perubahan sosial gitu. Mereka sedang melakukan akulturasi budaya. Akulturasi itu apa sih, Bu? Akulturasi merupakan pertemuan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan budaya yang lama gitu. Sedangkan kalau asimilasi adalah pertemuan dua budaya lebih dengan menghilangkan budaya yang lama dan membentuk suatu budaya yang baru gitu. Nah, akulturasi itu tuh misalnya kayak ternyata biasanya arsitek di Cina itu lebih warnanya merah gitu. Nah, ternyata di sana itu ada warga muslim gitu. Tapi bagaimana sih caranya untuk bisa menghargai satu sama lain? Ternyata sebagai wujud kita toleransinya, dia membentuk suatu masjid yang hampir menyerupai kelenteng gitu. Ini menjadi percampuran budaya gitu ya. Terus yang kelima, ada perubahan komposisi penduduk. Nah, ketika kalian mengunjungi suatu wilayah, komposisi penduduknya itu pasti akan berubah anak-anak. Misalnya kalian ternyata menetapnya lebih dari 6 bulan. Nah, setelah kalian lebih dari 6 bulan itu kan disebut sebagai penduduk ya. Nah, di sini bisa jadi berubah pada komposisi penduduknya, pada jenis kelaminnya. Kita kan udah belajar nih tentang komposisi penduduknya itu. Bisa dari jenis kelamin, bisa jadi usia, dan juga bisa dari jenis usahanya. Selanjutnya itu ada perubahan ekonomi. Nah, semakin beragamnya manusia yang bertemu dalam suatu wilayah, otomatis kebutuhan itu kan akan semakin banyak ya anak-anak ya. Di sana mereka juga akan berdampak pada perekonomian mereka. Kalau dulu, kalau perekonomian kita itu bisa mau beli aja kita harus ke pasar gitu. Tapi sekarang seiring perkembangan zaman, kita bisa menikmati pembelian barang tanpa harus bertemu dengan penjualnya langsung. Kita bisa melalui online. Terus kita juga makin banyak variasi UMKM ya anak-anak ya, atau barang-barang yang unik dan kreatif gitu. Nah, ini terjadi karena kita sedang melakukan pertukaran informasi, entah itu informasi, barang, dan juga manusia anak-anak. Barangnya misalnya kalau kita menjual, kita lagi pengen menjual kain sutra, terus kita kelola kain sutra itu menjadi suatu yang barang yang bermanfaat gitu, dijadikan sebagai baju, tas, dan lain-lain gitu ya. Terus yang keenam, ini ada perubahan orientasi mata pencarian. Makin bertemunya orang-orang itu, otomatis kan komposisi penduduknya itu bertambah, orang-orangnya semakin beragam. Nah, di sini orientasi mata pencarian itu enggak cuma satu aja anak-anak, bukan bersifatnya tuh enggak homogen gitu, tapi heterogen gitu. Kalau dulu kita menganggap bahwa pekerjaan petani itu ya menjadi salah satu